Pemirsa, seluruh korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep ini telah ditemukan. Tim SAR gabungan harus berjuang mencari para korban di tengah medan terjal dan cuaca buruk. 7 hari lamanya Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjadi saksi perjuangan tim SAR gabungan mencari para korban. Kini seluruh korban yang berjumlah 10 orang berhasil ditemukan. Korban ke-10 ditemukan tak lama setelah penemuan korban ke-9. Selain temukan korban terakhir, tim SAR juga temukan sejumlah barang penting dari dalam pesawat. Mengingat terjalnya medan, tim SAR mengevakuasi jasad para korban lewat jalur udara untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dan pada pukul 9.16 alhamdulillah korban ditemukan. Paket 10. Ya, 10 sudah ditemukan. paket 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih. Pak, ini potensi yang bekerja sama ada apa saja sih, Pak? Ya, potensi yang bekerja sama TNI Polri, dari Basarnas, dan untuk semua unsur pemerintah, untuk desa dan semuanya bekerjasama, Damkar, PT-PT, PT Tonasa, Pale dan semuanya, dan teman-teman vertikal, EPTI cukup banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu, yang penting biasanya kita selalu mengatakan bahwa tim SAR gabung. Pemirsa, sebelumnya tim SAR temukan satu jenazah korban yang diduga pramugari. Jenazah ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun di Gunung Bulu Saraung. Evakuasi satu lagi jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep berlangsung dramatis. Bahu-membahu, tim SAR gabungan harus menggotong jenazah korban lewat medan terjal. Evakuasi dilakukan menggunakan metode vertical rescue dengan sistem tali dan katrol. Korban perempuan ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun pada kedalaman sekitar 600 meter dari puncak gunung. Selain itu, tim SAR juga menemukan satu jenazah di bawah bagian ekor pesawat. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Jumat dini hari untuk proses identifikasi. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio menyebut jenazah ini merupakan korban keempat yang berhasil dievakuasi. Korban ditemukan dalam jurang sedalam sekitar 200 meter. Pemirsa, setelah berhasil dievakuasi, black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, akhirnya resmi diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyerahan dilakukan setelah hari ke-6 operasi pencarian dan pertolongan. Setelah berhasil dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, black box pesawat ATR 42500 resmi diserahkan oleh Basarnas kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Black box pesawat terdiri dari 2 perangkat utama, yakni Cockpit Voice Recorder atau CVR yang merekam seluruh suara di dalam kokpit termasuk komunikasi antar awak pesawat dengan petugas pengatur lalu lintas udara atau ATC. Perangkat kedua adalah Flight Data Recorder atau FDR yang menyimpan data teknis penerbangan dengan puluhan parameter, diantaranya ketinggian, kecepatan, arah terbang, serta kondisi teknis pesawat selama penerbangan. Benar bahwa yang di hadapan kita ini adalah black box. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian kecelakaan. Setelah serah terima seluruh proses penyelidikan dan investigasi kecelakaan pesawat ATR 42500 sepenuhnya menjadi kewenangan KNKT. Jadi black box ini ada 2
jenis, satu cockpit voice recorder berisi rekaman suara, yaitu ada di dalamnya ada 4 channel. Channel pertama adalah komunikasi antara pesawat dengan menara pengawas atau ATC. Channel kedua adalah komunikasi antara pilot. Channel ketiga adalah komunikasi dari kokpit ke cabin. Channel keempat adalah voice suara yang ada di dalam kokpit itu akan terdengar. Dan usai serah terima black box akan dibawa ke Jakarta, Kepala KNKT menyebut proses analisis data memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan kesimpulan hasil investigasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan. Pemirsa, diterpa angin kencang, tembok dan atap gelanggang olahraga Kemayoran, Jakarta Pusat ambruk hingga merusak belasan kendaraan warga. Inilah rekaman CCTV saat tembok atap di gelanggang olahraga Kemayoran di Jalan Serdang 3, Jakarta Pusat ambruk pada Jumat malam. Menurut saksi mata, sebelum peristiwa ini terjadi, angin kencang sedang melanda wilayah ini. Tembok bagian atap dan juga besi penyangga ambruk hingga merusak pagar dan belasan kendaraan milik pengunjung yang terparkir di dalam area GOR Kemayoran. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden ini. Polisi dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran yang tiba ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi. Sementara itu, akibat hujan deras disertai angin kencang, dahan pohon kapuk patah menimpa atap SPBU di kawasan Senen, Jakarta Pusat. 3 pengendara sepeda motor antre mengisi BBM luka-luka. Sebuah dahan besar pohon kapuk patah dan menimpa atap stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat. Insiden bermula saat sejumlah pemotor tengah mengantre bahan bakar, tiba-tiba pohon besar jenis kapuk yang tertanam di lahan kosong sebelah SPBU mengalami patah dahan dan menimpa atap SPBU. 3 orang yang tertimpa mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ada pengisian, terus di jam 9.26 sih tadi saya ngeliat CCTV, kejadian jam 9.26. Tadi ada korban, perempuan 1, terus ada 3 cowok-cowok. Lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi biasa-biasa. Tiba-tiba aja roboh. Ya, tapi yang pohonnya tiba-tiba roboh. Tahu-tahu roboh aja gitu. Diduga batang pohon besar itu patah karena terpaan angin kencang dan hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Akibat kejadian tersebut, kabin SPBU khusus pengendara motor tidak bisa dioperasikan untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.